Halo Permisa, sekilas subsidi kendaraan listrik dari APBN 2026 terlihat seperti solusi cerdas. Polusi turun, teknologi maju, lingkungan lebih bersih. Tapi kalau kita gali lebih dalam, pertanyaannya jadi lebih serius. Apakah ini benar solusi struktural atau hanya kebijakan yang terlihat maju, tapi sebenarnya tidak menyentuh akar masalah? Masalah utama dari kebijakan ini adalah cara pemerintah mendefinisikan sumber masalah. Memang benar, kendaraan menyumbang sekitar 30-40% polusi udara di kota besar. Tetapi fokus berlebihan pada kendaraan pribadi justru mengabaikan struktur ekonomi yang lebih luas. Polusi Jakarta juga sangat dipengaruhi oleh aktivitas industri dan pembangkit listrik berbasis batu bara. Artinya, kebijakan ini cenderung memindahkan fokus dari reformasi besar yang lebih sulit, seperti transisi energi dan regulasi industri, ke solusi yang lebih mudah secara politik, yaitu subsidi kendaraan. Lebih dalam lagi, kebijakan ini mencerminkan nuansa klasik dalam ekonomi publik, subsidi yang bersifat regresif. Dalam teori, subsidi seharusnya membantu kelompok yang paling membutuhkan, tetapi dalam praktiknya, subsidi kendaraan listrik justru mengalir ke kelompok berpenghasilan tinggi yang memiliki akses terhadap pembelian kendaraan baru. Ini menciptakan paradoks, yaitu negara menggunakan data kolektif untuk mempercepat konsumsi teknologi oleh kelas atas, sementara kelompok bawah tetap terjebak dalam sistem transportasi yang kurang layak dan lebih menjembatani. Selain itu, ada asumsi implisit bahwa perubahan teknologi otomatis akan menyelesaikan masalah lingkungan. Padahal, masalah utamanya bukan hanya jenis kendaraan, tetapi jumlah dan pola penggunaan kendaraan itu sendiri. Jika jumlah kendaraan pribadi terus meningkat, bahkan kendaraan listrik pun tetap berkontribusi pada kemacetan, konsumsi energi, dan tekanan terhadap infrastruktur kota. Dengan kata lain, kebijakan ini tidak menyentuh akar persoalan urban, yaitu ketergantungan berlebihan pada kendaraan pribadi. Dari sisi energi, kebijakan ini juga probabilitas pada mengabaikan sumber listrik yang masih didominasi oleh batu bara. Secara sistematik, ini berarti emisi tidak benar-benar hilang, tetapi hanya direlokasi dari sektor transportasi ke sektor energi. Dalam analisis siklus hidup, kendaraan listrik bisa saja tetap menghasilkan jejak karbon yang signifikan jika energi listriknya tidak bersih. Ini menunjukkan bahwa tanpa reformasi sektor energi, subsidi kendaraan listrik hanya menghasilkan ilusi penurunan emisi. Kebijakan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang efisiensi alokasi anggaran. Dalam ekonomi kebijakan publik, setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki opportunity cost. Jika dana yang sama dialokasi untuk transportasi publik seperti bus listrik atau sistem rel, dampaknya bisa jauh lebih luas dan inklusif. Transportasi publik tidak hanya mengurangi emisi, tetapi juga mengubah perilaku mobilitas masyarakat secara kolektif. Sementara subsidi kendaraan pribadi cenderung mempertahankan pola konsumsi yang sama, hanya mengganti teknologinya. Lebih jauh lagi, subsidi ini beresiko menciptakan distorsi pasar. Ketika negara terlalu aktif mendorong satu jenis teknologi melalui subsidi besar, ada kemungkinan inovasi menjadi tidak efisien dan bergantung pada dukungan pemerintah. Alih-alih menciptakan pasar yang kompetitif, kebijakan ini bisa mempercepat adopsi secara artifisial tanpa kesiapan ekosistem yang memadai, seperti infrastruktur pengisian, daur ulang baterai, dan rantai pasok yang berkelanjutan. Jadi, masalahnya bukan apakah kendaraan listrik itu baik atau tidak. Jelas, itu bagian dari masa depan. Tapi, pertanyaannya yang lebih penting adalah apakah kebijakan ini menyelesaikan akar masalah atau hanya mengganti wajah masalah yang sama. Karena tanpa perubahan yang lebih struktural, kita mungkin tidak benar-benar membersihkan langit Jakarta. Kita hanya memindahkan polusinya ke tempat lain. Sekian dari saya, Kalika. Terima kasih.